Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bella Dwi Sapera dari kelas A1 Manajemen. Ingin menjelaskan tentang materi yang berjudul Manajemen Sumber Daya Manusia. Apa sih manajemen sumber daya manusia? Manajemen sumber daya manusia adalah ilmu seni untuk mengatur hubungan atau mencapai kinerja yang baik untuk mencapai tujuan. Dan selanjutnya ada rekrutmen dan seleksi. Langkah-langkah pengadaan atau rekrutmen karyawan yaitu ada 3. Yang pertama, melakukan peramalan kebutuhan tenaga kerja. Yang kedua, rekrutmen. Dan yang ketiga, seleksi baru. Pendapatan, orientasi, dan induksi karyawan. Selain itu ada juga tentang perbedaan kerja dan buruh. Apa sih perbedaan kerja dan karyawan? Yaitu jumlah aktivitas fisik dan mental yang dilakukan seseorang untuk mengerjakan sesuatu pekerjaan harian atau honor yang bekerja di bawah perintah orang lain dan penerima balas jasa yang besarnya tertentu. Dan yang kedua yaitu buruh atau kuli adalah seorang pekerja harian atau honor yang bekerja di bawah pemerintah orang lain dan menerima balas jasa yang besarnya tertentu. Sedangkan karyawan adalah seseorang yang bekerja tetap di bawah pemerintah orang lain dan mendapatkan kompensasi serta jaminan. Dan berikutnya yaitu ramalan kebutuhan tenaga kerja, ada faktor internal dan eksternal perusahaan, yaitu jumlah produksi, ramalan-ramalan usaha, perluasan perusahaan, perkembangan teknologi, perencanaan karir. Rekrutmen dipengaruhi oleh hal-hal: 1. Balas jasa. Yang kedua ada status karyawan. Yang ketiga kesempatan promosi. Yang keempat job specification. Yang kelima metode penarikan. Dan yang keenam solidaritas perusahaan. Yang ketujuh peraturan perburuhan. Yang kedelapan penawaran tenaga kerja. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1969 tenaga kerja adalah tiap orang yang mampu melakukan pekerjaannya baik dalam maupun di luar hubungan kerja. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1969 peraturan pelaksanaannya tidak boleh diadakan diskriminasi. Dalam pasal 4 dikeluarkan tiap tenaga kerja mendapatkan perlindungan atas keselamatan, kesehatan, kesulitan, pemeliharaan atas kerja serta perilaku yang sesuai dengan martabat manusia dan moral agama. Materi selanjutnya yaitu tentang produktivitas kerja dan stres kerja. Apa sih produktivitas? Produktivitas yaitu kemampuan karyawan melakukan pekerjaan yang menjadi tanggung jawabnya secara efektif dan efisien, menyangkut perbandingan hasil yang diperoleh dengan sumber-sumber ekonomi. Ukuran produktivitas yang harus dipertimbangkan dalam mengelola organisasi bisnis yaitu yang pertama, untuk tujuan strategi, apakah organisasi sudah benar-benar sesuai dengan yang telah digariskan. Yang kedua, efektivitas, sampai tingkat mana tujuan itu sudah sampai dalam arti kenantian dan kuantitas. Yang ketiga, efisien, bagaimana perbandingan output dibagi input, di mana pengukuran output termasuk di dalamnya kuantitas dan kualitas. Hitungan tingkat produktivitas yaitu 1. Produktivitas perbandingan output dengan salah satu input tertentu. Yang kedua, produktivitas total, faktor perbandingan output dengan sejumlah input yang berhubungan dengan pekerja dan modal. Yang ketiga, produktivitas modal, perbandingan output dengan input. Selanjutnya ada stres. Apa sih stres itu? Stres yaitu suatu kondisi ketegangan yang mempengaruhi emosi proses seseorang. Gejala stres juga berkaitan dengan gejala fisik. Yang pertama ada nafas, memburu dan gelisah. Yang kedua, mulut dan tenggorokan kering. Yang ketiga, tangan lembab. Yang keempat, rasa panas dan otot-otot tegang. Yang kelima, letih tak beralasan. Yang keenam, sakit kepala. Materi selanjutnya yaitu tentang kompensasi. Apa sih kompensasi? Kompensasi yaitu
Imbalan atau balas jasa melalui uang atau barang tujuan kompensasi terbagi menjadi 6, yaitu yang pertama, keputusan kerja setelah menerima kompensasi pekerja. Yang kedua, menjamin hubungan organisasi pekerja atau harus bersama dalam mencapai tujuan. Yang ketiga, disiplin atau perusahaan gaji yang besar karyawannya harus disiplin. Yang keempat, motivasi biar memenuhi kebutuhan manusia. Yang kelima, hubungan dengan sertifikat kerja atau pekerja perusahaan. Yang keenam, hubungan dengan pemerintah atau yang dinamakan standar gaji UMR. Manfaat kompensasi yang pertama, memberdayakan sumber daya manusia atau orang yang tidak bekerja dan bisa meningkatkan kualitas sumber daya manusia, harus memberdayakan sumber daya manusia. Dan yang kedua, peningkatan stabilitas ekonomi dengan kemampuan atau kompensasi mampu untuk membeli kebutuhan ekonomi dari segi pendapatan. Selain itu juga ada faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal yaitu kemampuan dalam menguji karyawan, sedangkan faktor eksternal yaitu yang pertama, kemampuan atau skill dalam produktivitas tinggi, yang kedua, jabatan atau menentukan kompensasi yang berbeda, yang ketiga, pendidikan atau mempengaruhi tingkat pendidikan. Sekian dan terima kasih video yang sudah saya jelaskan 3 materi. Jika ada kesalahan atau kurang baik dalam menjelaskan, mohon maaf. Dan saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.